hanya PKS yang memakai nama keadilan sejahtera yang merupakan tujuan kemerdekaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Muka 5 yang tidak bisa boleh dirubah. Kita sudah merdeka. Kita sudah bersatu walaupun kadang-kadang konflik. Kita sudah berdaulat. Yang harus terus dijaga di tingkatan ialah keadilan dan kesejahteraan. JK memuji PKS yang akan menegakkan keadilan, ternyata mempermalukan dirinya karena hal ini. Kehadiran JK di acara PKS seperti mempermalukan dirinya sendiri, tapi pura-pura tidak malu. Pada acara itu, JK hadir dan pastinya diberi kesempatan dan waktu untuk bicara. Kemudian dia bicara tentang konflik yang sudah pernah terjadi setelah kemerdekaan negeri ini. Nah, arah pembicaraan JK lalu mengarah ke pujian untuk PKS. Karena memang ini adalah acara PKS, jadi JK tahu bagaimana caranya menjilat PKS, sama dengan Anies yang menjilat Demokrat beberapa waktu lalu. Jadi lucu juga jadinya, sesama mereka saling menjilat, dan biar rakyat melihat dengan jelas bahwa jilatan mereka itu begitu nikmat dan asoy, begitu dinikmati sendiri, padahal rakyat pada umumnya sudah jijik melihatnya. Setelah bicara soal nama-nama partai yang ada, kata JK bahwa hanya Partai Keadilan yang namanya jelas yang memperjuangkan keadilan. JK sempat singgung juga nama partai yang ada kata demokrasi, dan mungkin tanpa disadari JK yang semula mungkin ingin mengkerdilkan nama PDIP ternyata tidak jadi, karena ada juga partai yang menggunakan kata Demokrat. Dan saat itu ada juga AHY yang mewakili Partai Demokrat, dan tentu saja Nasdem yang telah mengusung Anies. Sehingga JK mengatakan dengan sebuah jilatan tanpa fakta bahwa semua konflik yang terjadi selama ini adalah karena terjadinya ketidakadilan, sehingga muncul PKS untuk menegakkan keadilan. Dari sini pemirsa yang sudah melihat rekam jejak PKS mungkin mau muntah ketika mendengar JK bicara seperti itu. Jadi kalau bicara soal PKS yang akan menegakkan keadilan, maka sebaiknya kita bisa bahas korupsi sapi saja deh. PKS sejak berdiri sudah banyak masalahnya, dan hampir tidak kita lihat kontribusi partai ini kecuali hanya menciptakan kadrun. PKS telah memberikan kontribusi terciptanya konflik. PKS telah ikut menyumbang pilkada brutal di DKI 2017 lalu, dan juga Pilpres 2014 dan 2019. Dan di beberapa tempat kekuasaan PKS hampir semuanya tidak ada kemajuan. Jadi bagaimana bisa PKS mau menegakkan keadilan sedangkan dianya sendiri sulit untuk adil, sulit untuk membangun keadilan dalam pikirannya, maunya cuma enak-enak terus. Mungkin menurut PKS, keadilan itu kalau ia sudah berkuasa, sehingga ketika kebelet mau poligami maka bagi dirinya itu sudah adil. Meskipun misalnya perempuan yang dipoligami itu menderita, karena perempuan yang dipoligami itu cukup diberi nasihat, sabar, ini ujian, dan ganjarannya adalah surga yang kekal di dalamnya. Wahai wanita, engkau akan jadi bidadari di surga dengan memberikan pelayanan terbaik buat suamimu. Ya Preda. Begitulah PKS yang berhasil berjualan agama, dan umat pun masih dalam kebodohan yang sangat. Umat sulit berpikir jika partai semacam PKS ini berkuasa, dan akhirnya negara bisa terbelakang seperti beberapa negara di Timur Tengah, karena sudah lama dijejeli pembodohan atas nama agama sehingga jadinya mabuk agama. Kembali ke ceramah JK di forum PKS, sepertinya ia lupa kalau dirinya dulu adalah wakil presiden. Berarti ketidakadilan yang terjadi selama ini adalah juga termasuk ketidakbecusan si JK sendiri kan? Bukankah tugas wakil presiden harus sepakat dengan presiden? Jika presiden visi misinya untuk menciptakan perdamaian, maka wakilnya harus ikut dong. Tapi kalau wakil presidennya nggak mau ikut, berarti ia sedang berkhianat kan? Nah, bisa jadi waktu itu JK memposisikan dirinya sebagai ban serep, sehingga merasa tidak bekerja, hanya pajangan. Sehingga pada forumnya PKS, ia bicara bahwa selama ini terjadi ketidakadilan, maka percuma juga si JK jadi wakil presiden waktu itu kalau begitu. Hal yang bikin kontras juga, JK itu selain politisi juga adalah pebisnis dan termasuk orang yang kaya raya di negeri ini. Maka ketika berbicara ketidakadilan, sementara dia sendiri sudah kaya raya, maka bisa jadi dia sudah menyumbang bentuk ketidakadilan itu, karena begitu rakusnya, sehingga dia sendiri dan koleganya yang kaya raya sementara rakyat banyak yang jadi sengsara. Begitu kan? JK sudah tua, ini fakta yang nyata. Dan JK tidak selamanya akan hidup kekal dan tidak selamanya juga akan berkuasa.
Dan bisa jadi tidak selamanya ia terus kaya raya, toh semua hartanya akan ditinggalkannya. Jika harta yang ditinggalkannya itu memberi manfaat yang besar untuk negeri ini dan anak cucunya, maka itu bagus. Tapi kalau misalnya ternyata semua perusahaan yang sudah dibangunnya dengan berbagai kelicikan akhirnya diperiksa dan ditemukan banyak masalah, maka ini tentu sangat menyakitkan. Bahkan kalau terbukti telah melakukan manipulasi atau kecurangan selama ini sehingga negeri ini sulit maju dan rakyat tetap selalu dalam hidup yang berkekurangan, maka terbukti jelas bahwa JK telah berkontribusi menciptakan ketidakadilan di negeri ini. Maka JK mempermalukan dirinya sendiri. Oh iya, bukankah sekarang ada pemeriksaan perusahaan keluarga JK, PT Bukaka gitu? Wah, ini jadi seru. Jadi kita tunggu saja bukti yang menegakkan keadilan siapa dan yang meruntuhkan keadilan siapa. Apakah PKS hanya partai yang mementingkan mahar dan logistik daripada mementingkan tegaknya keadilan? Ataukah JK yang dengan ucapan politisnya justru berakrobat kata tanpa pengamanan sehingga akan mendapatkan celaka? Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Daeng. Bagaimana menurut Anda?